Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan berkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip. Dengar teliti, pasang telinga dengan baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Nia FM. Shalom, Kak Edis. Gimana kabarnya, sehat? Kares. Ya, silakan nyalakan kamera. Shalom Kak Nia, kabar baik. Gimana di sana? Puji Tuhan, baik Kak. Ya. Terima kasih Nia, ya Kak ya atas doanya. Sebentar lagi saya dibaptis. Sebentar lagi dibaptis. Kak Nia bisa nyalakan kamera? Oh bisa Kak, sebentar. Oh silakan. Tiap hari kita dengar muslimah dibaptis. Habis ntar orang muslimah. Iya, gimana Kak Nia? Puji Tuhan. Ya, meskipun tantangan butuh perjuangan ya, tantangan yang begini begitu, perjuangan yang begini begitu, yang begono. Puji Tuhan, saya bisa melewati semua. Tapi begini Kak Nia, kita ini di sini tidak boleh asal-asal pengakuan saja, dan kami juga tidak mau menerima orang-orang yang masuk Kristen cuman modus. Makanya kami perlu keseriusan. Ya, betul. Apa buktinya kalau Kak Nia itu betul-betul seorang muslimah? Saya. Coba Saya dari bacakan satu surat di dalam Al-Quran supaya kami yakin bahwa ini betul-betul muslimah, tidak nyamar. Kita silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sah. Oke. Jadi Kak Nia berniat mau dibaptis? Iya. Oke. Apa yang membuat Kak Nia memutuskan pengen mengikut Yesus? Karena hanya Tuhan Yesuslah jalan kebenaran dan kekal. Amin. Itu Kak. Ya, jadi teman-teman, inilah tugas gereja ya, dan gembala-gembala gereja ya, supaya Kak Nia dibimbing supaya bisa hidup baru, mengalami hidup baru seperti itu. Tapi Kak Nia, kami orang-orang Kristen juga, kami itu betul-betul mau menyeleksi nih, begitu, supaya orang-orang yang menjadi Kristen itu tidak modus saja, begitu. Betul. Baik. Iya Kak Nia, mungkin nanti kita bisa lanjut ya. Hanya saja ini saya udah punya janji, kebetulan saya harus jemput nih. Oh, gitu. Jadi live-nya harus saya hentikan begitu. Mungkin nanti nanti malam bisa mampir-mampir lagi ngobrol-ngobrol. Kalau malam jam berapa Kak? Nggak nentu. Biasanya saya live itu antara jam 7 malam sampai jam 10 malam. Kurang lebih seperti itu. Oh iya. Lebih dan kurang. Iya, saya puji Tuhan ya. Masih banyak belajar dan butuh bimbing-bimbingan untuk semuanya ya. Ya puji Tuhan, dan ini ibu saya juga mau ikut juga, puji Tuhan. Mudah-mudahan dengan menjadi Kristen maka memiliki hidup yang baru ya, memiliki perubahan begitu ya, menjadi lebih baik seperti itu. Amin. Iya Kak. Oke, gitu aja ya Kak Nia ya. Dengan perbuatan kita ya Kak. Terima kasih ya Kak ya. Saya turunkan. Oke, terima kasih. Tuhan selalu berkati ya. Iya teman-teman ya, mohon maaf sekali teman Lina. Apa yang mau kamu sampaikan Lina? Sebentar Lina. Gini. Kenapa orang Islam takut rambutnya kelihatan? Yang perempuan-perempuan. Enggak sih, enggak takut. Cuman lebih. Terus kenapa kamu begitu? Enggak, soalnya begini. Saya itu pernah punya
Ya kan Ya, ini masalahnya kan diskusi agama, jadi harus. iya, makanya kan kita tanya, kita itu jangan beriman buta gitu loh. Tapi iman kita itu harus bernalar. Kenapa bisa begitu? Begitu. Jadi mempertanyakan iman itu bukan bagian dari meragukan. Mempertanyakan iman adalah satu langkah untuk lebih meyakininya lebih kuat lagi. Begitu. Coba, kenapa orang Islam yang perempuan takut rambutnya kelihatan? Kalau menurut ulama ya lebih bagus tertutup aurat. Jadi rambut itu aurat. Ya karena mengandung syahwat. Setiap yang Rambut mengandung syahwat. Oke, saya akan coba kasih tahu kamu sebuah penyakit ya. Nih sebentar ya. Nih, Ini kemana? saya ini bukan dokter apa, tapi saya tahu ini. Jadi ada yang disebut, saya pakai istilahnya itu apa sih? Saya nggak ngerti kalau yang kayak begini. Sebentar ya. Sebentar, tenang. Istilah bangkit hawa nafsu melihat rambut. Sebentar, ini namanya apa ya? Saya lupa ini namanya. Ini namanya istilah untuk kondisi ketika seseorang terangsang secara seksual saat melihat rambut adalah trichopilia. Nah itu trichopilia itu namanya. Iya, jadi sangat kuat Islam itu didirikan oleh orang-orang yang mengalami trichopilia. Orang-orang yang bangkit hasrat seksualnya ketika melihat rambut perempuan. Dan gilanya. Masa ngelihat rambut perempuan bangkit hawa nafsunya? Luar binasa. Itu namanya trichopilia. Ada lagi pedofilia. Pedofilia itu orang yang bangkit hawa nafsunya melihat anak-anak. Ini kan orang-orang seperti ini kan orang-orang yang mengalami gangguan seksual. Padahal kalau kita belajar agama Islam dulu perempuan-perempuan itu pada waktu itu tidak memakai yang namanya ini atasan. Nah, untuk membedakan mana perempuan muslim mana bukan, Umar bin Khattab memiliki ide supaya istri-istri Muhammad itu dipasang penutup. Nah, kata penutup itu bahasa Arabnya hijab. Jadi justru hijab itu dipakai supaya mereka mudah dikenali. Nah, sekarang orang Islam pakai hijab supaya tidak mudah dikenali. Makin pening belajar agama Islam. Begitu. Oke lah Lina, kau ini kalau diajak ngobrol kau malah ngomong terus makan-makan. Kau dibawa saja sana. Kamu ini pansos saja katanya kamu. Dibawa saja kamu. Ya teman-teman, ini mohon maaf ya teman-teman ya. Ini kita uji coba ya, karena kita ini kan jarang banget siaran pagi. Nah ini kita coba untuk siaran pagi teman-teman. Ini sekedar pengumuman. Mudah-mudahan kita bisa rutin ya siaran paginya seperti itu. Ini namanya ME-nya panjang bener. Ya silakan. Iya, Nyalakan kamera. Maaf Bang Edis, aku Kristen Bang. Bentar Bang, bentar jangan diblokir dulu. Kan itu tadi aku Nyalakan dengar. kamera dulu. Kalau mau ngomong nyalakan kamera. Wajib di sini nyalakan kamera supaya kita tahu yang berbicara nih siapa gitu. Oh gitu ya Bang. Ya silakan. Bentar ya Bang, boleh sabar nggak Bang? Ya nggak apa-apa silakan. Kita juga lagi santai-santai pagi kok ini, santai-santai pagi. Kita biasanya diskusi yang serius tuh malam. Tapi kita coba mau membangun satu kebiasaan supaya kita juga live pagi-pagi nih. Sejak kemarin pembatasan TikTok. Silakan. Ya.
Me Kristen atau bagaimana? Kristen ya? Tadi udah bilang ya? Kristen. Iya bang. Oke. Kristen bang, maaf ya bang. Apa yang mau disampaikan? Ingin menyampaikan apa, Mi? Salam. Shalom juga. Ingin menyampaikan apa ini? Kita beda ya kulit kita ya. Di sini kopi, di sana susu ya. Aku di Jepang bang. Oh, di Jepang. Oh, apa kabar Jepang? Baik, puji Tuhan. Oke. Konnichiwa. Konnichiwa. Mama dah ohayo gozaimasu. Oh iya ya, ngerti bahasa Jepang. Saya ngertinya cuma konnichiwa doang. Ya, gimana? Namaiwa Edis TV. Yoroshiku onegai shimasu. Oke, ya. Padahal saya nggak ngerti apa. Ya, apa yang mau disampaikan, Mi? Iya bang. Jadi kan tadi aku dengar di bawah semua udah kita bahas gitu ya. Semua udah kita bahas. Cuman ada satu yang pengen aku tanyain bang. Itu sebenarnya Muhammad itu fiksi atau enggak bang? Iya, mengenai bener ada enggak sih dia itu? Baik, ini pertanyaan yang bagus dan ini pertanyaan yang sudah dibahas panjang lebar oleh para pemikir atau para pengkaji agama Islam. Apakah Muhammad itu sebagai sosok yang fiksi? Nah, ada satu orang yang benar-benar mengkaji ini secara mendalam dan secara tuntas. Namanya itu Robert Spencer. Dia menulis sebuah buku yang berjudul Did Muhammad Exist? Apakah Muhammad itu benar-benar ada, benar-benar nyata tokoh Muhammad itu? Nah, kesimpulan dari buku itu, saya juga sudah pernah baca bukunya. Kesimpulan dari buku itu adalah Muhammad itu memang pernah ada, tetapi sosok Muhammad yang dikenal oleh umat muslim sekarang ini itu lebih merupakan sosok Muhammad yang legenda ketimbang sosok Muhammad yang historis. Begitu. Jadi sosok Muhammad itu emang bener ada, ya. Tapi yang diberitakan oleh umat muslim sekarang itu bukan Muhammad yang historis, tetapi Muhammad yang legenda dia. Dia ceritanya udah ditambah-tambahin. Begitu. Oke bang, aku mau nanya. Jadi misalnya gini, misalnya Tuhan Yesus dia dilahirkan di Bethlehem. Betul. Bisa aja kan, seharusnya ditambah-tambah juga. Nah, bagaimana dengan si Muhammad ini? Dia kan orang Arab Saudi tuh. Bagaimana mungkin orang Arab Saudi juga menambah-nambahkan dan menipu gitu kan sampai ke negara luar. Ini pertanyaan bagus. Ini memang pinter-pinter nih kalau dari Jepang. Gini ya. Jadi kita harus berkaca dulu kepada kekristenan kita nih, ya. Pada abad-abad awal-awal kekristenan itu muncul. Di dalam kekristenan itu banyak cerita-cerita fiksi tentang Yesus. Makanya ada Injil-Injil apokrif, ada Injil-Injil yang menambah-nambahi cerita tentang Yesus. Nah, itu semua oleh bapak-bapak gereja, oleh gereja-gereja awal mula-mula, mereka punya ketiga kriteria begitu untuk menyaring mana-mana yang merupakan yang otentik diterima dan tidak. Nah, kriterianya itu pertama, Injilnya itu harus ortodoks, beritanya itu harus ortodoks. Kemudian dia harus ya, atau menyeluruh gitu ya, diterima oleh gereja, banyak-banyak gereja. Dan yang ketiga itu harus apostolik. Begitu. Jadi seperti contoh misalnya Injil masa kanak-kanak Yesus. Nah, di situ diceritakan bagaimana Yesus dia membuat burung dari tanah liat, begitu kan? Kemudian diperintahkan burung itu terbang, begitu. Itu ada di Injil masa kanak-kanak Yesus namanya. Nah, kemudian juga banyak Injil-Injil. Makanya kita sebut sebagai Injil apokrif atau Injil-Injil palsu yang itu sebenarnya hanya dongeng-dongeng tentang Yesus, begitu. Nah, mengenai pertanyaan apakah sosok Muhammad ini tokoh yang benar-benar yang diberitakan oleh umat Islam ya. Saya percaya Muhammad itu pernah ada, tapi tidak seperti yang diberitakan oleh orang Islam. Nah,
buku yang mencatat tentang sosok Muhammad atau biografi Muhammad, buku yang paling bisa kita capai itu adalah Sirah Nabawiyah. Nah, buku itu dikarang oleh Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham. Tapi menariknya, Ibnu Ishaq maupun Ibnu Hisham itu tidak pernah ketemu dengan Muhammad, dan dia tidak hidup dengan sejaman dengan Muhammad. Begitu. Di mana diceritakan Muhammad itu ketika lahir nanti menerangi seluruh jazirah Arab, begitu. Itu berita-berita yang tentu saja ya, sebagai para cendekiawan itu meyakini itu tidak benar, begitu. Kemudian dadanya dibelah. Jadi dada Muhammad itu dibelah. Menurut riwayat Islam dibelah, kemudian diambil itunya, hatinya itu. Kemudian hatinya itu katanya dicuci pakai air zam-zam, begitu. Nah, tentu saja ini hanya dipercaya oleh orang-orang Islam yang memang nggak berpendidikan, begitu. Tetapi para cendekiawan itu memang menganggap itu berita-berita yang sebenarnya tidak historis, begitu. Nah, ini memang menjadi, saya sudah melakukan diskusi ya dengan orang-orang Islam yang akademis, begitu, orang-orang Islam yang sekolah, begitu. Mereka tidak percaya itu sebagai sosok Muhammad yang historis, begitu. Dibelah dadanya, dicuci pakai air zam-zam, kemudian ketika dia lahir teranglah seluruh jazirah Arab, begitu. Nah, ternyata kalau kita telusuri, termasuk saya adalah orang yang sangat-sangat memburu di mana manuskrip tentang biografi Muhammad. Jadi saya mencari buku yang konon katanya ditulis oleh Ibnu Ishaq itu dan Ibnu Hisham. Tetapi ternyata memang tidak ada seorang pun yang menemukan buku itu. Itu hanya kabar-kabar angin saja. Jadi kalau kita pergi ke Gramedia sekarang, ke Gramedia, ke toko buku, kita beli buku nih, namanya Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah itu adalah buku tentang biografi Muhammad. Bagaimana dia lahir, kapan dia lahir, pada bangsa dia lahir pada tahun gajah, pada tahun apa, kemudian dan lain sebagainya. Buku itu memang mengutip atau membawa-bawa, disadur atau diambil berdasarkan Sirah Ibnu Ishaq. Tetapi buku Ibnu Ishaq itu, manuskrip dari buku itu tidak pernah ada dan tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Ya ampun. Berarti dalam kata lain, mereka mempercayai hal yang tidak ada. Secara akademis ya, secara penelitian atau kajian ilmiah, saya percaya bahwa buku Sirah Ibnu Ishaq itu baru muncul di abad 19. Ya, jadi saya nggak tahu itu dirujuk dari mana. Saya kasih contoh ya, kalau kita beli Bible, kita pergi ke Gramedia, kita beli Bible kita. Bible kita itu dirujuk dari naskah-naskah lama. Ada naskah lamanya yang dijadikan rujukan dari mana cetakan kita ini bersumber. Ya kan? Ada yang dari Textus Receptus, ya kan? Ada yang dari Codex Sinai, Codex Vatikan dan lain sebagainya. Artinya kita masih punya beberapa ribuan manuskrip yang bisa kita rujuk, begitu. Sekalipun ada berbagai macam varian di dalam manuskrip lama itu. Tetapi sekalipun ada banyak varian, tetap saja itu pesan utamanya itu tetap sama, yaitu bagaimana Yesus disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, wafat kemudian bangkit pada hari yang ketiga, gitu. Ada juga hal-hal yang berbeda begitu di dalam manuskrip kekristenan, tapi itu tidak esensial, begitu. Apakah belajar ada studi atau kajian agama Islam di Jepang atau bagaimana? Bukan. Jadi aku ada temen namanya Rizka nih di sebelah aku. Rizka. Yeah. Jadi kebetulan kan dia Islam. Nah, dia setiap jam 4 pagi dia tuh sholat. Aku bilang, kamu ngapain sholat untuk orang mati? Aku bilang gitu. Udah cari Yesus, aku bilang gitu kan. Yesus itu Tuhan yang hidup, aku bilang. Ntar kapan-kapan kamu mau nggak ngomong nih sama Bang Edis? Nah, kemarin itu kan Bang ada itu tanya jawab seputar iman gitu ya.
Nah, kamu tanya kalau masuk kalau Kristen itu jalan kebenaran, kalau Islam itu ini apa nggak jelas gitu kan. Nah, kamu tanya, Bang, kenapa di Islam itu nggak jelas gitu? Tanya gitu, ntar. Boleh, silakan. Boleh dia Iya, ngobrol-ngobrol dengan saya. Iya, ngobrol-ngobrol kan, Bang, gitu. Boleh, maksudnya. boleh. Kasihan aku, Bang, sampai dia ntar kamu dijadiin istri keempat, dipoligami, segala macam. Iya, aku bilang gitu. Iya. itu sebenarnya menjadi satu perdebatan di kalangan internal Islam sendiri begitu. Bagaimana banyak orang-orang Islam itu yang meragukan hadis-hadis itu, karena banyak orang Islam yang meyakini bahwa itu adalah sebuah konspirasi para ulama dengan membawa-bawa nama Muhammad begitu. Iya. Seperti itu. Makanya kalau kita belajar sejarah agama Islam itu memang kita banyak menemukan hal-hal yang jauh berbeda dari yang diceritakan oleh orang-orang Islam. Iya, Bang. Begitu. Makasih ya, Bang. Sama-sama. Iya. Oke. Aku bisa, Bang, ngomong, Bang. Apa itu? Silakan. Iya, aku mau ngomong nih sama perempuan-perempuan. Nih ada 2000 lebih yang nonton. Nih aku sebagai perempuan, kalian juga perempuan. Dengerin aku baik-baik. Kalau kalian itu diperlakukan gak adil, contohnya nih ya, kalian itu bisa menikah kalian itu bukan. Misalnya si laki-laki ini bisa menikah sampai 4 kali, tapi ceweknya nggak bisa. Penipuan itu penipuan, jangan didengerin. Berarti kalian tuh lagi dimanipulasi. Itu tuh nggak bener, ajarannya konyol. Seharusnya kalian itu selidiki. Kenapa begini? Kenapa perempuan dan laki-laki itu dibedakan? Apalagi sekarang tuh tahun 2025, internet, Google, YouTube, kalian tuh bisa belajar. Kasihan, kalian kasihan. Gitu, Bang, gitu aja. Iya, makasih Oke, ya, Bang. hanya itu? Iya, hanya itu. Oke, sama-sama. Terima kasih. Arigato. Oke, baik, saya turunkan ya. Iya, begitulah. Yuk, silakan. Kalau teman-teman mau belajar agama Islam, silakan teman-teman. Ya, Hadran. Hadran. Ya, selamat siang Hadran. Muslim, Bang? Selamat siang, Muslim. Ya, silakan, Bang. Boleh, apa yang mau Anda sampaikan? Boleh bertanya? Boleh, silakan. Tapi jangan tersinggung, Bang ya. Enggak lah, memang Islam ditanya langsung tersinggung. Silakan. Boleh apa enggak? Untuk apa nonot Yesus? Itu aja pertanyaannya. Ya sama seperti kita lah, untuk buang air kecil. Terus? Mana itu doang? Ya. Mana itu Nanti doang? dilanjut. Nanti dilanjut kalau ada jawaban. Aneh-aneh saja pertanyaanmu ini. Oke, sekarang saya tanya, untuk apa nonot Muhammad? Kalau Muhammad kan manusia, Bang. Kalau Yesus kan ditanya Tuhan. untuk apa nonot Muhammad? Kenapa kamu itu saya tanya dengan pertanyaan yang sejenis kamu langsung belepotan? Saya tanya. Jawab dulu. Udah saya jawab kok, gimana sih dia ini? Yesus tadi. Untuk buang air kecil gimana? Oh, Tuhan bisa kencing kan gitu. Sedangkan Muhammad Tuhanmu aja bisa kencing, kok kamu gak bermasalah? Gimana? Ya, apa yang bilang tuh Muhammad Tuhan? Itu kan klaimmu aja. Makanya kamu sering-sering nonton channel saya. Kalau kamu tidak jarang-jarang nonton channel saya, ya susah. Saya harus ngulangi lagi dari awal. Muhammad itu robnya umat Islam. Dan robnya umat Islam punya nonot. Gimana? Begini, saya mau tanya pertanyaan yang sejenis sama kamu. Saya mau tanya sama kamu. Jawab dulu. Ini Herman, ini orang ini udah dijawab, mau dijawab 1000 kali. Lagi untuk kencing. Kan ada jawaban lagi, ada pertanyaan lagi saya tadi kan. Saya mau tanya Tuhan... dulu yang sejenis. Pertanyaan saya yang sama. Untuk apa nonot? Tenang. Untuk apa nonot Muhammad? Dijawab ya dulu kan tuh, manusia. biar imbang.
Dia Untuk kan apa nonot manusia, Muhammad? Bang. Manusia Untuk apa dia, Bang. nonotnya? Muhammad manusia. Sama Nonotnya seperti untuk kita. apa? Hah? Nonotnya untuk apa? Sama kayak kita, Bang. Nih, kamu saya kasih tunjuk. Untuk apa nonotnya Muhammad? Nih, saya kasih tunjuk. Supaya Allah punya kerjaan. Iya, ada. Kerjaannya Allah itu adalah untuk memenuhi hawa nafsu nonotnya Muhammad. Kita baik. Saya tunjukkan dalilnya. Nih, di dalam Sahih Bukhari. Tenang. Bukhari. Bukhari 4414. Jangan marah-marah Anda. Tenang nih, Bukhari 4414. Saya kasih tunjuk sama kamu. Biar kamu tahu untuk apa fungsi nonotnya Muhammad. Biar Allah punya kerjaan, udah dibilang kok. Karena pekerjaan Allah itu adalah menuruti hawa nafsu nonotnya Muhammad. Saya kasih tunjuk ayatnya. Nih, perhatikan. Di dalam Sahih Bukhari 4414 mengenai Aisyah yang membongkar sifat-sifat Muhammad. Ya, jangan lari ya, jangan lari. Nih, saya tunjukin kesaksian Aisyah. Nah, perhatikan ya. Aman. Nih, Silahkan. ini mengenai surat Al-Ahzab ayat 51. Perhatikan, Bang. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya dan seterusnya dari bapaknya, dari Aisyah. Dia berkata, Aisyah ini berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Udah mulai nih perempuan kan. Saya berkata, ya, saya selalu cemburu menyerahkan dirinya kepada Rasulullah, kepada perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara istri-istri, dan boleh menggauli. Udah ada lagunya ini, kan? Dan kamu boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Lihat nih, Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Itulah bunyi surat Al-Ahzab ayat 51. Maka saya Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak melihat Robmu, Tuhanmu, kecuali sangat cepat memenuhi keinginan. Kata keinginan ini, kalau kita cek bahasa Arabnya, hawaika, hawa nafsumu. Jadi menurut Aisyah, Muhammad itu, menurut Aisyah, Tuhannya Muhammad itu tidak pernah kecuali sangat cepat memenuhi hawa nafsunya. Jadi itulah fungsi nonotnya Muhammad. Supaya Allah punya kerjaan menuruti hawa nafsunya Muhammad. Bisa ngebantah nggak itu? Coba bantah. Nah, bantah coba. Tidak ada salahnya dengan ayat itu, Bang. Oke, jadi benar bahwa tenang. Jadi betul bahwa tenang. Tarik nafas. Hembuskan. Tenang, oke. Jadi betulkah bahwa pekerjaan Allah adalah menuruti hawa nafsu Muhammad? Apa itu? Siapa pertanyaannya? Benarkah pekerjaan Allah menurut Aisyah adalah menuruti hawa nafsunya Muhammad? Macet. Kok
pertanyaan. Aisyah berkata, demi kata Aisyah, demi Allah, saya tidak pernah melihat Tuhanmu kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsumu. Jadi menurut Aisyah, betul? Bang, inilah orang Islam. Makanya saya bilang, ini saya punya tema bagus nih. Nih, saya punya background bagus buat Anda. Saya kasih background bagus ya. Lihat nih. Masa Tuhan bisa kencing, Bang? Sedangkan Tuhan Muhammad aja kencing kok kamu tidak permasalahkan. Nih. Kalau Muhammad siap. Nah ini, makanya nih. Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam meninggal. Aduh. Kamu mempermasalahkan Rob kami, Tuhan kami punya nonot. Lalu bagaimana dengan Tuhannya orang Islam? Perhatikan ini. Sebentar. Saya kasih kamu, karena kamu kan jarang-jarang lihat diskusi Edis TV. Coba nih, dijelaskan jujur aja, Bang. Iya, jujur. Kenapa kita tidak dulu. jujur? Nah, perhatikan ini. Perhatikan. Mana-mana deh. Perhatikan, perhatikan. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Agama apa? Islam. Nah, satu, agama Islam robnya mayat. Kemudian yang kedua, apakah robnya umat Islam punya nonot? Perhatikan. Dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah roh kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah roh kita. Puji Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Emang kami masalah kepada Nabi Muhammad mati? Roh kami mati? Enggak masalah. Kenapa? Dia manusia. Baik, minta konfirmasi. Sekarang saya tanya ke Adaman, apakah Nabi Muhammad itu Rob? Rob? Kenapa tidak minta konfirmasi dulu ke saya? Yaudah, saya minta konfirmasi. Muhammad Robmu. Coba, kamu mengakui nggak Muhammad Robmu? Oh, Bang, tidak ada masalah sama itu. Ya, Robmu Muhammad betul. Robmu aja Yang manusia, kok kamu permasalahkan saya? Robmu manusia, namanya Muhammad. Robmu punya nonot, Robmu kencing, kamu permasalahkan saya. Tadi masa Tuhan bisa kencing, kan gitu. Kalau Robmu punya bisa kencing, kenapa tidak masalah? Kalau Muhammad kan manusia, bisa kencing, Bang. Ya kamu tidur di bawah sana. Tidur kamu di bawah sana. Dari tadi. Sudah dibilang dan diakui orang-orang muslim yang berdebat dengan saya, pendebat muslim, Muhammad itu Robmu. Robmu aja bisa kencing kok, gimana? Yo, silakan. Heran saya dengan kalian. Rob kami Yesus, kamu permasalahkan. Robmu kok bisa kencing? Robmu Muhammad kencing, kau tidak permasalahkan. Ada-ada saja. Heran kalian ini. Yo, silakan. Kita kasih Nia. Sebenarnya pagi-pagi ini sebenarnya asik juga karena kita punya penonton bisa belajar ya. Silakan. Bagi yang mau belajar, yang muslim-muslim, yang mau membuka akal dan pikirannya, yuk silakan. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Udara Lamandala Putra. Susah banget ini, susah banget. Udara Lamandau Putra. Ya, selamat pagi Udara Lamandau Putra. Halo Bang. Oke, baik ya, kita turunkan ya. Ini pagi-pagi masih banyak orang kerja, banyak orang kegiatan nih.
Coba kita kasih naik ada Pak Reg. Pak Reg. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Reg. Halo? Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Muslim Bang? Islam. Islam. Ya, silakan Bang. Apa Islam yang ya. mau Anda utarakan? Silakan. Islam yang percaya Tuhan Yesus lah. Ini bagaimana maksudnya ini? Islam percaya Tuhan Yesus. Bagaimana ini? Iya. Islamnya itu artinya isi alam. Abang Kristen atau Islam Bang? Serius dulu Bang. Kristen dakwah, Kristen. Oke. Apa yang saya mau Bang dengarnya sampaikan, tadi Bang? Lae bilang tema apa yang mau kita angkat katanya Lae kan. Oke, apa kira-kira nanti malam tema kita? Apa Lae? Bidadari itu layaknya dia pecah perawan umur berapa? Ya itu menurut para ulama katanya umurnya itu sebaya sekitar 30-an begitu. Nggak tahu mereka dapat dari mana. Makanya menurut saya belajar agama Islam ya, agama Islam itu memang berevolusi begitu, sesuai dengan kesenangan para pengikutnya begitu. Seandainya ya, orang-orang yang dulu mendirikan agama Islam tuh senangnya main video game, mungkin bisa saja di surga main video game gitu. Tapi karena zaman dulu orang-orang Islam itu adalah para lelaki-lelaki, ya senangnya ya itu tadi toh. Seperti itu. Gini Bang, saya itu sebenarnya merasa tak enak hati loh kalau misalnya kita ngomong agama Islam tanpa ada orang Islamnya. Iya memang. Iya, jadi kita berilah kesempatan kepada yang Muslim ya Bang ya. Oke Lae. Oke, terima kasih. Saya turunkan ya. Iya, saya turunkan. Gini teman-teman, kalau Islam biasanya mengundang orang Islam lalu membahas agama Kristen. Tapi saya tidak ingin seperti itulah. Saya pengen itu yang naik itu yang Islam. Ya, kalau Anda Islam coba naik dan bantahlah apa yang saya katakan. Buktikan atau balikkan argumen saya itu. Counter balik yang saya ungkapkan itu bahwa yang benar itu tidak demikian tetapi sebaliknya. Silakan, saya beri kesempatan. Ya. Oke, kita kasih naik ada Adian Motor. Adian Motor. Ya, selamat pagi Adian Motor, Muslim Bang. Pagi Bang, sudah pernah naik kemarin Bang. Saya mantan Islam. Mantan Islam. Lupa ingat saya Bang. Gimana Bang? Iya, saya sih satu pertanyaan Bang. Sering memang saya tanyakan ini sama berdebat agama, tapi saya kurang pas dalam hatiku jawabannya Bang. Satu aja pertanyaan saya Bang. Apa itu? Apa tujuan hidup kita? Ya itu aja Bang. Apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita ini ya mengisi hidup kita ini dengan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tujuan hidup manusia ini Bang, maksudnya. Tujuan hidup kita ini adalah melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk mendirikan kerajaan baginya begitu. Jadi gini Bang. Jadi Tuhan itu pada waktu menjadikan langit dan bumi, Tuhan itu ingin menempatkan manusia supaya manusia itu memerintah di dunia ini. Seperti itu. Nah, tetapi dalam perjalanannya umat manusia itu melakukan pemberontakan sehingga manusia itu tidak kekal begitu. Sehingga manusia itu mati. Nah, Bible berkata bahwa
karena pemberontakan umat manusia itu, maka iya panjang lah Bang ceritanya. Kalau saya pokoknya intinya nanti kalau saya ceritakan jadi menyimpang dari tema. Intinya tujuan hidup kita ini adalah untuk mendirikan atau menjadi imamat yang rajani. Jadi kita ini adalah membentuk kerajaan surga di muka bumi, seperti itu. Oh, membentuk pemerintahannya. Tujuan hidup kita atau Tuhan membuat manusia ini tujuannya untuk membuat pemerintah apa tadi Bang? Pemerintahan. Iya, pemerintahan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan sebagai rajanya, begitu. Kita sebagai orang-orang yang melakukan kehendak Dia. Begitu. Oh, gitu Bang. Ya, seperti bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus mengisi kehidupan ini sesuai dengan perintah-perintahnya. Begitu. Iya, karena kita kan hidup ini kan kenapa Tuhan menciptakan manusia ini, apa tujuannya, itu yang saya pikir-pikir Bang. Apa ya, tujuan bagus iya pikiran, berarti Abang sudah memikirkan sesuatu yang mendalam begitu. Iya itu Bang yang saya pikirkan, kenapa Tuhan menciptakan manusia ini, apa tujuannya, apa tujuan hidup manusia ini, itu Bang yang saya pikirkan. Tapi beberapa kali saya naik ke komal-komal si pangkas ke komal si Juma, saya naik tapi nggak pas dalam hatiku. Ya, karena di dalam agama Islam, ya sebenarnya ada ayat dalam agama Islam itu tujuannya begini. Tidaklah dijadikan manusia dan jin illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Begitu. Iya Bang. Iya, makasih banyak Bang atas tanggapannya ya. Iya. Hanya itu Bang? Iya, itu aja Bang. Makasih Bang. Baik, saya turunkan. Sama-sama Bang, saya turunkan. Iya, ini Anda kalau sudah berpikir begitu berarti Anda sudah melakukan memikirkan hal-hal yang dalam ya. Dari mana asal usul manusia, kemana manusia ini, dari mana datangnya, kemudian kemana mereka pergi, seperti itu. Iya, pikiran-pikiran yang dalam seperti itu. Tapi hanya saja kita hanya membahas di sini hal-hal yang real begitu ya. Kita tidak membahas hal-hal kehidupan setelah kematian begitu. Karena memang kita belum ke sana begitu. Yang jelas kita sudah punya contohnya atau kita sudah punya sampelnya tentang kehidupan setelah kematian itu, yaitu siapa? Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu. Makanya kita punya pengharapan akan kehidupan setelah kematian itu. Begitu. Kristen itu ada karena Yesus bangkit. Begitu loh. Bagaimana? Apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus disalibkan? Yang terjadi murid-murid ya berpencar satu sama lain, kembali ke pekerjaan-pekerjaannya. Begitu. Mereka pikir ya sudah selesai, udah nggak ada apa-apa lagi. Tetapi ternyata Yesus kita itu bangkit. Nah, makanya kekristenan itu kan memberitakan tentang kebangkitan. Gitu loh. Bahwa ada harapan setelah kematian itu gitu. Nah, dalam Islam nggak ada itu. Kebangkitan dalam Islam itu ya cuman omon-omon gitu. Karena tokohnya yang menjelaskan tentang Islam itu memang tidak mengalami kebangkitan. Muhammad, makanya kalau Anda tanya sama orang Islam, Muhammad di mana? Muhammad itu ya di kuburan. Muhammad sudah meninggal dan dimakamkan di Madinah. Jadi kalau Muhammad bercerita tentang kehidupan setelah kematian, ya, bagaimana kita mau percaya? Siksa kubur lah, nanti dikubur ditanya, ya man robuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa agama. Makanya kalau Anda betul-betul mendalami sebenarnya, dan banyak orang Islam kok, banyak orang Islam yang sudah menganggap bahwa agama Islam itu penuh dengan dongeng-dongeng. Itu banyak. Cuman ya mereka nggak mau ngomong, nanti di penjara. Begitu. Kan saya sudah pernah bilang teman-teman, seandainya Yesus tidak bangkit, nggak usah kita ngapain, kita ke gereja ngapain.
Semua jadi omong kosong gitu loh. Seandainya Yesus tidak bangkit, maka semua kehidupan setelah kematian, surga, neraka, apa, semuanya omong kosong. Begitu. Tapi karena Yesus bangkit, maka kita percaya akan itu. Kita percaya akan hal-hal yang kosmik itu, gitu loh. Karena ada sampelnya, ada contohnya dalam Kristenan itu, yaitu kebangkitan Yesus. Dan itulah yang diberitakan mati-matian oleh para pengikut Yesus. Begitu loh. Makanya dalam Bible, pemberitaan Injil itu seperti kebodohan bagi orang-orang yang binasa. Ya. Seperti itu teman-teman, ya. Itulah kenapa. Makanya setelah Yesus bangkit, apa yang Tuhan Yesus katakan? Kamu sekalian adalah saksi dari semuanya ini. Ya, mulai dari sekarang Injil ini, berita tentang Injil ini, kabar baik, kabar sukacita ini, itu harus disampaikan dari ujung bumi ke ujung bumi. Maka Yesus sendiri mengatakan, kamu itu saksi dari semua yang kamu lihat ini. Begitu. Makanya Injil diberitakan. Makanya dengan pengharapan yang demikianlah, maka kita percaya bahwa memang ada hidup yang kekal, itu ada, begitu. Maka kata Paulus kepada jemaat di Korintus pada waktu itu yang menyangsikan itu maksudnya meragukan bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Lalu apa kata Paulus? Kalau tidak ada kehidupan setelah kematian, maka lebih baik hari ini kita pesta pora karena besok kita akan mati. Karena tidak ada kehidupan setelah kematian itu. Tetapi Yesus kita bangkit. Itulah maka kita punya pengharapan akan hidup yang kekal itu. Seperti itu. Contohnya seperti itu. Makanya satu-satunya jalan untuk menghancurkan kekristenan itu adalah untuk membuktikan bahwa kebangkitan Yesus itu adalah sebuah dongeng. Begitu. Tetapi bagaimanakah itu kamu katakan sebuah dongeng? Begitu. Bagaimana itu dicatat dengan begitu cukup detailnya di dalam Bible? Begitu. Bagaimana murid-murid rela dipenjara untuk memberitakan pemberitaan itu. Bagaimana Paulus mengirim surat-suratnya kepada jemaat, ya, di mana-mana, di Korintus, Galatia dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Dicatat semua itu. Siapa yang menyalibkan, pada masa pemerintahan siapa, ya kan? Seperti itu. Makanya Kristen kita itu adalah real, begitu, sebuah realita. Ya, ayo silakan. Coba kalian kalau Muslim berbicara tentang siksa kubur, apa di malaikat nanti di ini, otak mendidih, kain, itu semua ya hanya sekedar cerita, begitu. Muhammad yang memberitakan itu tidak pernah membuktikan bahwa kita harus percaya hal itu, begitu. Sementara yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus, dia bangkit mengalahkan maut. Itulah yang membuat kita percaya tentang hal-hal yang kosmik yang demikian itu. Ya, silakan Lina. Nyalakan kameramu. Ini pasien lama. Silakan Lina. Iya. Nyalakan kamera. Silakan kamera. Ya, gitu. Oke. Makasih Pak Agus Ibrahim. Terima kasih Pak Agus Ibrahim. Ini teman-teman, saya baru dapat SMS nih, jam 9 katanya. Sebentar lagi katanya suruh jemput. Ya. Jemput. Oke, jadi teman-teman,
ini hanya sekedar informasi saja ya. Kita akan siaran kembali normal, mudah-mudahan ya teman-teman ya. Kita bisa siaran 2 kali sehari seperti itu. Jadi penonton paginya itu bisa nonton. Karena ada sebagian yang malam itu dia tidak bisa nonton, bisanya nonton pagi. Nah teman-teman, sekali lagi kalau mau teman-teman mau lihat, kan teman-teman kan nontonnya sekarang nih di TikTok nih. Ini biar teman-teman tahu ya, teman-teman yang nonton di YouTube, di Facebook, di mana-mana, sumbernya itu dari TikTok. Nah, cuman di TikTok biasanya siaran ini tidak tersimpan. Makanya saya simpan di YouTube. Ya, YouTube saya itu di mana? YouTube saya itu ada di beranda saya. Lihat saja, mampir ke beranda. Nah, informasi juga kepada teman-teman, saya informasikan ya. Mungkin dalam 7 hari ini akan saya informasikan terus, karena penonton-penonton kan nggak semuanya nonton ya. Nah, hasil dari ini saya ini kan ya. Saya ganti dulu background saya. Nah, ini teman-teman. Ya teman-teman ya, kemarin saya di sini nih. Nih, saya sengaja screenshot nih biar teman-teman lihat ya. Saya sudah sampai di sini nih. Bayangkan, jauh saya sudah berkelana membara mengembara. Udah sampai sini. Nah, ini ternyata setelah saya main ke sini itu tempatnya sangat-sangat terpencil. Sangat-sangat terpencil teman-teman. Makanya ya sulit ya. Sulit. Jadi teman-teman, sebenarnya saya pengen itu tempatnya itu nggak jauh-jauh terpencil. Jadi kalau teman-teman main itu dari bandara itu deket begitu. Kalau ke sini nanti teman-teman naik pesawat lagi, naik pesawat abis itu naik mobil lagi. Sudah naik mobil nanti mendaki gunung lewat lembah. Tapi tempatnya itu enak tempatnya. Saya suka tempatnya sejuk begitu ya, tenang begitu. Tapi ya nanti terpencil begitu. Makanya teman-teman masih dalam pertimbangan ya. Sebenarnya kita pengen tuh dirinya ya deket-deket ya yang apa namanya, yang teman-teman sering main begitulah, begitu. Jadi makanya teman-teman ya ini belum tahu bagaimana ya, kita hanya berharap-harap saja semoga ya cukup lah ya untuk kita adakan di sini begitu teman-teman. Jadi iya banyak tornado. Banyak tornadonya. Nanti kita sudah live, tahu-tahu terbang ke langit. Kita lagi live lalu kita rapture ke langit. Begitu teman-teman. Mohon maaf ya, saya sedikit batuk. Ya gitu ya teman-teman ya. Nah kepada teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, saya mohon maaf ini saya rajin-rajin ngiklan, karena memang target kita teman-teman, kita tuh memang harus punya tempat. Kalau nggak ada tempat kita nanti tidak settle begitu, kita nggak bener-bener bisa ya, bagaimana ada satu ini tanpa tempat. Begitu ya. Jadi kalau teman-teman ya, bagi para penonton yang nonton, kalau teman-teman tergerak hati ingin ikut bersama-sama mensupport ya untuk pendirian Rumah Apologet itu, teman-teman bisa berkolekte atau memberikan persembahan untuk sama-sama kita semuanya untuk mendirikan rumah atau markas untuk berapologet ya. Teman-teman bisa support di situ. Silakan teman-teman bisa lihat, tangkap ya. Kelihat, tangkap ya. Tangkap layarnya, screenshot. Suatu saat teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ. Ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Ini saya siarannya cuma sebentar banget. Ya, mungkin cuma 1 jaman doang ya ini teman-teman ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Teman-teman yang di YouTube juga bisa tangkap layarnya, screenshot. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support. Seandainya kita sama-sama teman-teman ya, kalau kita bersama-sama pasti itu tidak berat bagi kita kalau semuanya bersama-sama. Tapi ya teman-teman, memang tidak semua orang itu keadaannya itu ya berkecukupan ya. Saya mengerti itu teman-teman. Makanya sabar dan jangan memaksakan diri.
Begitu ya teman-teman ya. Oke, bagaimana nih teman-teman ya? Satu orang lagi lah ya. Satu orang lagi. Kita coba, ini Lina lagi yang mau naik ini. Coba kita kasih naik, ada Hadran dulu. Hadran. Teman-teman, ini saya harus berhenti live karena tiba-tiba saya disuruh jemput teman-teman. Dan saya ini batuk-batuk nih teman-teman ya. Ya teman-teman, kita lanjut lagi. Jangan lupa pantengin terus channel Edis TV yang asli teman-teman. Terus memberitakan kebenaran, share, bagikan siaran ini kepada siapa-siapa yang kalian anggap perlu. Tangkap video-video yang menurut Anda menarik, esensial, bagikan seperti itu. Begitulah cara kalian teman-teman mensupport Edis TV kalau kalian benar-benar tidak ini secara finansial gitu ya. Tapi ingat, pakailah nama kalian sendiri. Karena yang menggunakan nama saya, membawa-bawa nama saya itu udah terlalu banyak, ratusan akun-akun palsu yang membawa-bawa nama saya. Seperti itu saja teman-teman diskusinya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai jumpa kembali. Saya terdengar dengan jelas dan aman ya. Oke, iya. Ya, seperti biasanya teman-teman, kita akan mengadakan. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat,
Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara. Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib. Tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli-ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamaannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar, sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan. Tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Syakur, beragama itu seperti memegang bara. Dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati.